Dan luar biasa. Para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, berbicara masalah sosiopragmatik, hubungannya dengan ilmu yang lain. Jadi kalau kita berkaitan dengan permasalahan sosiopragmatik, tentu harus berbicara juga bagaimana bisa mengaitkan dan mengintegrasikan dengan ilmu-ilmu lain. Hal ini bisa menjadi salah satu bagian penting karena berbicara sosiopragmatik itu tidak bisa lepas dari objek kajian yang nantinya bisa kita selaraskan dalam beberapa kondisi. Mengapa demikian? Nah, misalnya pertanyaan Mas Arfus tentang bagaimana konteks dalam sosiopragmatik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa berbicara masalah konteks sosiopragmatik, kita juga harus bisa melihat dua sisi. Ada sosiolinguistik, ada pragmatik. Ada pragmatik, ada sosiolinguistik. Jadi perlu kita perbincangkan bagaimana kita melihat integrasi interdisipliner linguistik fungsional ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, tentu kita memiliki unggah-ungguh, kita memiliki unda-usuk basa. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, kita menyampaikan dengan kalimat sapaan, misalnya Bapak, Pak D, Pak Le, atau mungkin Paman, itu bervarian. Ini dalam rangka apa? Untuk menghormati. Dan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Jadi dalam konteks pendidikan pun kita bisa melihat, contoh ketika kita di kampus, Mas Marvan memanggil dosennya dengan ada profesor, ada doktor, ada juga mungkin cukup dengan Pak, Bu, itu ketika disampaikan kepada tenaga kependidikan. Seorang tenaga kependidikan, para mahasiswa jarang memanggil Prof gitu. Tetapi ketika pada dosen yang berjabatan fungsional, guru besar dipanggil dengan Prof. Yang sudah punya kualifikasi akademik S3 dipanggil dengan doktor. Nah, ini menjadi bagian penting bagaimana memahami konteks sosial, konteks pendidikan. Ini menjadi salah satu pilar penggunaan aspek-aspek kebahasaan dalam diskusi terkait dengan sosiopragmatik. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah sosiopragmatik dalam konteks sosial, kita akan bisa melihat dalam situasional kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika kita mungkin situasi formal maupun non-formal. Teman-teman tentu pernah wedangan di HIK ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu Pak Romadi sempat adakan kuliah di HIK. Kita sambil ngobrol dengan pedagang HIK-nya, dengan para pengunjungnya, ini sangat bervarian. Sehingga mereka betul-betul mengenali bagaimana konteks tuturan ketika dalam situasi non-formal, juga bagaimana mereka mendiskusikan, mengamati, mengobservasi situasi konteks ketika formal. Sehingga konteks formal dan konteks informal ini pun bisa menjadi salah satu bagian dalam pemakaian bahasa saat kita berada dalam situasi tutur yang tentu akan mempengaruhi dalam konteks pemakaian bahasa. Nah, Mas Marvan dan Mas Arfus, kita kembali pada fokus kita, bagaimana hubungan antara sosiopragmatik dengan ilmu lain. Nah, berbicara masalah ini, tentu kita tidak bisa melepaskan dari beberapa komponen bahwa sosiopragmatik ini kan merupakan integrasi antara sosiolinguistik dengan pragmatik. Sosiolinguistik sendiri itu merupakan integrasi dari sosiologi dan linguistik. Jadi ketika kita berbicara dalam konteks keilmuan, kita sangat kaya dengan konteks-konteks pemahaman dalam pemakaian berbahasa. Tindak tutur misalnya. Tindak tutur itu kalau kita lihat dari beberapa dimensi, ketika tindak tutur yang sekedar menyatakan ya informasi, Marvan sedang membaca, kemudian Mas Arfus sedang menulis. Ini menjadi salah satu informasi. Kemudian Mas Toat menjadi salah satu moderator dalam kegiatan seminar. Ini informasi. Tapi ketika ditanyakan apa? Mas Toat moderator? Nah, ini ada konteks lain di situ. Ada sesuatu yang ditanyakan di situ. Apakah ini memang menjadi dampak dari pemakaian sebuah bahasa secara tekstual, konteks ataupun konteks? Ini semua harus dilihat. Nah, oleh karena itu kita lihat beberapa aspek. Ketika kita berdiskusi masalah konteks tindak tutur, tentu juga akan sangat bervariasi. Kita melihat ada penutur, ada lawan tutur, ada partisipan. Nah, disinilah yang harus kita perbincangkan, bagaimana
relasi antara sosiopragmatik dengan ilmu lain itu sangat berhubungan ketika objek-objek kajian yang kita ambil berada dalam situasi atau sosial kemasyarakatan pemakaian kebahasaan. Nah, salah satu perwujudan itu bisa dilihat ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan komunikasi dengan lawan tutur yang mungkin berbeda status sosial, berbeda mungkin dalam konteks yang lain. Ini tentu akan berdampak juga pada situasi tutur yang tentu akan bervarian bagi kita. Oleh karena itu, teman-temanku, para mahasiswa yang hebat dan luar biasa, saat kita mencoba menganalisis sosiopragmatik yang berkaitan dengan ilmu lain, tentu harus kita lihat antara tiga hal dalam tuturan itu. Yang pertama teksnya, kemudian konteks dan konteks. Itu juga akan kita lihat dari strategi tuturnya. Strategi tutur ini juga nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita lihat ada dynamic view, ada static view, dan juga strategic view. Jadi pada tataran static view, kemudian ada dynamic view, ada strategic view. Static view ini merupakan komunikasi yang biasa-biasa saja, tidak memiliki tujuan tuturan, tidak memiliki aspek-aspek lain yang sekedar menyampaikan informasi. Tapi saat dynamic view ini sudah mengembang. Jadi bagaimana tuturan itu memiliki tujuan. Dan pada tataran strategic view ini sudah tataran bagaimana tidak tutur itu betul-betul mampu berdampak, memberikan kontribusi kepada lawan tutur kita untuk melakukan suatu. Sehingga kalau dalam tidak tutur Searle itu dikatakan ada tindak tutur lokusi, ada ilokusi, ada perlokusi. Ini semua menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami agar semua itu menjadi salah satu perwujudan nyata dalam pembelajaran sosiopragmatik. Nah, kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, tentu kita tidak bisa melepaskan diri bagaimana aspek-aspek dalam tuturan itu akan sangat relevansi dengan konteks yang ada di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, manfaatkan lingkungan sebagai konteks pembelajaran dan itu akan bisa berdampak dalam pembelajaran sosiopragmatik. Tentu dalam situasi-situasi yang ada saat ini, baik di media cetak, di media online, itu semua bisa menjadi salah satu bagian media pembelajaran sosiopragmatik yang nantinya akan bisa dikuatkan dan dimanfaatkan dalam berbagai situasi untuk dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, manfaat pembelajaran ini tentu akan sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari dan teman-teman harus bisa merumuskan, mengidentifikasi, kemudian menelaah, mengkaji hasil ujaran, hasil tuturan itu menjadi sebuah kajian yang menarik dalam bidang sosiopragmatik. Oleh karena itu, belajar sosiopragmatik berarti belajar kehidupan. Belajar kehidupan berarti belajar untuk memanusiakan manusia. Dengan belajar sosiopragmatik kita akan bisa memahami pemakaian bahasa dalam situasi tutur yang berkaitan dengan manusia lain, berkaitan dengan konteks sosial, dan tentu itu akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Dan semakin tidak langsung tuturan seseorang berarti semakin mengandung maksud dan ujaran yang terselubung. Kemudian semakin langsung tuturan seseorang berarti itu semakin lugas maksudnya, dan kita harus bisa memilah, memilih, lalu memutuskan diksi mana yang bisa kita gunakan agar lawan tutur kita tetap bisa merasa dihargai, merasa dihormati, dan kita tidak menyakiti lawan tutur kita dalam tuturan. Karena tindak tutur yang kurang santun tentu akan berdampak kepada lawan tutur kita dan itu akan bisa memberikan efek yang kurang baik. Di Indonesia, negara kebinekaan ini yang memiliki aneka perbedaan budaya, bahasa, ras, suku, kemudian juga bermacam-macam situasi geografis, tentu harus kita pahami bahwa itu menjadi salah satu wujud nyata bahwa kita harus bisa memilah, memilih, dan memutuskan bagaimana penggunaan diksi yang baik, yang santun, yang tidak menyakiti lawan tutur kita, dan semoga itu semua akan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah sebenarnya proses yang harus kita jalani sebagai mahasiswa, calon guru, dan dosen abad 21, mampu memilah, memilih, dan menggunakan diksi-diksi yang relevan,
yang santun, yang nantinya bisa memberikan kesejukan dalam bertutur, kesejukan dalam berkomunikasi, sehingga kita bisa memanusiakan manusia, menghormati manusia, dan itu tentu akan kembali ke diri kita, bahwa kita pun juga akan dihargai dan dihormati sebagai insan-insan yang beradab, insan-insan yang berkarakter, dan itu akan berdampak pada diri kita sebagai guru dan dosen abad 21. Teman-temanku, mahasiswa yang hebat dan luar biasa, kemudian juga kami berharap teman-teman semua tetap senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca terkait dengan materi-materi yang relevan. Tentu itu akan sangat berdampak dan kuat untuk kita manfaatkan dalam proses pembelajaran ke depan. Selamat untuk menikmati hasil-hasil yang kalian tulis, dan membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Itu akan berdampak pada kita agar kita senantiasa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Selamat belajar, selamat menikmati. Belajar pasti sosiopragmatik bisa. Belajar sosiopragmatik pasti bisa untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia.